الصفوف نقاط أول إصلاح. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan berpuasa di bulan Ramadan ini. Sungguh salat subuh apalagi dilaksanakan di masjid secara berjamaah dengan diawali salat rawatib atau salat fajar 2 rakaat. 2 rakaat itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka kita patut bersyukur kepada Allah, kita masih diberi kesempatan untuk bangun. Apalagi di 10 hari terakhir, mudah-mudahan kita bisa melampauinya, di mana banyak keistimewaan di bulan Ramadan, terutama di malam Lailatul Qadar ini. Salawat dan salam terlimpahkan pada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu perbuatan, perkataan, apa yang dicontohkan bisa kita tunaikan dengan baik, dan mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kalian yang kami hormati, sungguh malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu adalah ukurannya 83 tahun. Padahal usia kita rata-rata umat Muhammad itu adalah 60 sampai 70. Jarang yang usia lebih dari 80 atau 90 bahkan 100 tahun. Pak JK Yusuf Kala itu sekarang usianya 83 tahun lebih sedikit. Kemudian Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad itu usianya adalah 95 tahun ketika menjadi presiden yang terakhir kemarin. Artinya sekarang kurang dari 100. Sedangkan umat Nabi Adam itu adalah 2000 tahun. Coba bayangkan 2000 tahun. Kemudian Nabi Nuh itu adalah 950 tahun usianya. Tetapi meskipun usia Nabi Muhammad, usia umat Nabi Muhammad itu rata-rata 60 atau 70 tahun, tetapi ada satu rasa kasih sayang Allah kepada umat Muhammad, umat Nabi Muhammad SAW. Ya, ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Artinya kalau kita ukur dengan umat Nabi Nuh, kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, itu 10 tahun, itu sama dengan hampir sama dengan umat Nabi Nuh. Artinya di sini bahwa umat Nabi Muhammad itu dimiliki keistimewaan. Allah itu sangat Maha Rahman dan Rahim. Man qoma Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan atau mendirikan
ibadah sholat di malam Lailatul Qadar dan mengharapkan pahala dari Allah SWT, maka Allah akan mengampuni dosanya yang lalu. Dan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW setiap 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu lebih sungguh-sungguh dalam beribadah. Dibandingkan dengan malam di luar Ramadan. Padahal Rasulullah SAW itu dijamin oleh Allah itu masuk surga. Sedangkan kita, apakah kita semua insya Allah masuk surga? Amin ya rabbal alamin. Tapi ibadah kita masuk surganya bukan karena ibadah kita. Kalau ibadah kita itu, taruhlah kita usia yang paling tua barangkali berapa di sini? 70 tahun misalnya. 70 tahun, itu 40 tahunnya barangkali banyak dosa. Karena kita tidak luput dari dosa. Artinya kalau kita kemudian sungguh-sungguh 20 tahun, 30 tahun atau 20 tahun, itu belum sebanding dengan usia yang diberikan oleh Allah pada kita. 20 atau 30 atau 15 tahun kita baru berbuat baik, itu pun belum sempurna. Tetapi karena rahmat Allah, maka kita pun bisa masuk surga. Rasulullah SAW sebagai manusia, hamba pilihan Allah, dijamin masuk surga, tetapi tidak berhenti untuk beribadah. Sampai ketika sholat malam itu sampai kakinya bengkak. Lalu tanya oleh saya, kenapa sampai? Padahal engkau Rasulullah itu jamin masuk surga, tetapi kenapa sampai sholat sampai bengkak-bengkak? Rasulullah menjawab, jika aku berhenti sholat, maka umatku akan berhenti pula. Itulah contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Bahkan ketika mau meninggal pun, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ummati, ummati, ummati. Selalu memikirkan pada umat. Para hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Apa amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Yang pertama adalah iktikaf. Datang ke masjid. Terutama adalah bapak-bapak. Alhamdulillah di Masjid Al-Ikhlas ini sudah banyak. Malam tadi itu 3 baris. Mudah-mudahan besok menjadi 4 baris, 5 baris dan sebagainya. Bahkan penuh. Apa yang dilakukan ketika iktikaf? Yaitu beribadah, kemudian baca Al-Quran, zikir, mohon pada Allah. Itu yang pertama. Jadi untuk saat ini kita perbanyak di masjid. Bukan untuk ngobrol, tetapi untuk beribadah, mendekatkan diri pada Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah qiyamul lail. Mendirikan salat malam, baik itu salat tarawih, salat tahajud, salat tasbih, salat-salat sunnah lainnya. Salat tasbih paling tidak, kalau tidak setiap malam, itu seminggu sekali. Kalau tidak seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau tidak sebulan sekali, setahun sekali. Kalau tidak setahun sekali, seumur hidup sekali. Ya kan, niat sholat tasbih, kemudian baca iftitah, lalu Al-Fatihah, lalu surat, baca tasbih 15 kali, lalu kemudian ruku. Setelah biasa subhanallah wa bihamdi, kemudian tambah lagi 10.
dan sebagainya, jumlahnya menjadi 300. Paling tidak seumur hidup sekali. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT berjumpa di bulan Ramadan dan di malam-malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu oleh Imam Ghazali disebutkan di tanggal-tanggal ganjil bulan Ramadan, yaitu tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29. Tetapi jangan kemudian kita, wah ngincar nih, kalau tanggal 21 rajin ke masjid. Di masjidkan saja, tidak harus di Al-Ikhlas. Kemudian tanggal 22, bukan malam Lailatul Qadar ini, udah kendor. Lagi 23 semangat lagi, tidak. Tetapi dimulai dari awal bulan Ramadan, itu sudah sungguh-sungguh. Kalau kita ingin berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga adalah bersedekah. Diperbanyak sedekah, infak. Tentu tidak harus besar. Kalau kita punya 1.000, kalau bentuknya uang 1.000, 2.000, 3.000. Ya kan? 5.000 tersah semampunya. Bahkan kalau tidak bisa dengan uang atau dengan harta, apa sedekah yang paling ringan? Dengan senyuman saja. Kalau ketemu senyum gitu, tapi jangan senyum sendiri. Nanti dikira orang gak waras. Harus baik sama tetangga. Kemarin Pak Ustaz Narlam yang tadi pagi subuh ya menyampaikan. Itu pun sedekah. Minimal adalah semacam itu. Jangan sampai kemudian ketemu tetangganya cemberut. Kemudian yang keempat adalah kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Kita minta ampun, kemudian kita berharap pada Allah SWT. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. 4 amalan dilakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian dan saya sendiri, mari kita isi 10 hari terakhir ini dengan ibadah yang maksimal, mengharap ridha dari Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari api neraka, itqu minan nar. Dan mudah-mudahan di tahun depan kita berjumpa di bulan Ramadan lagi. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan sehingga kita menjadi hamba-hamba yang termasuk insan yang dimasukkan oleh Allah dalam surganya kelak di kemudian hari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.